Saya mau anak buah Baal gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, jadi beliau masuk Islam dapat hidayah melalui seorang Habib Usman. Kalau ada orang nggak percaya Habaib itu dan Nabi kan hak dia. Sebentar, Anda nggak percaya, sudah selesai kan. Nah ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi begini Pak Haji, sebelum aku memeluk agama Islam, ini saya mencoba mempelajari, mengenal lebih jauh lagi itu 4 tahun terakhir ini. Untuk mengenal lebih jauh itu banyak sekali yang saya ingin untuk meyakinkan diri saya sendiri. Terus yang pertama, yang kedua karena pertemanannya banyak, yang saya lihat banyak, yang saya dengar juga banyak, saya tidak mau mengenal Islam dari banyak orang. Akhirnya jadi membuat saya malah bingung tentang Islam. Jadi pada saat ketika saya memutuskan untuk belajar tentang Islam, saya harus mencari satu orang yang bisa mengarahkan saya dan menjelaskan tentang Islam. Kan kalau kita di TV nih Pak Haji, kan kita sering ketemu sama ustadz ini kan banyak tuh. Ya kan banyak. Nah di situ sambil saya interview, sambil saya sebenarnya menilai yang siapa nih yang akan gue pilih untuk ngebimbing gue untuk mengenal Islam lebih jauh. Gitu. Jadi akhirnya dari selama saya cari ini dapatlah saya bertemu dengan Habib Usman. Oh, saya mau anak buah Baal gitu. Saya mau anak buah Baal gitu. Saya mau anak buah Baal gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ketemu sama Habib Usman dan terus ya, ngobrol banyak, dan terus ya karena pada saat itu saya masih non muslim kan. Jadi Habib Usman juga ngobrolnya juga santai, sama sekali tidak seperti guru. Gitu. Iya. Jadi itu yang membuat saya ingin bertanya tentang Islam. Nah dari situ saya mengenal Habib Usman dan terus sering kontak-kontakan, teleponan. Dan dari situ ya banyak pertanyaan saya tentang, Bib kenapa ini gini ya? Bib, jadi dia jawabnya tanpa menyudutkan, tanpa menjatuhkan, yang kalau saya ada tanya tentang personal nih, ya kan? Bib kok ini gini-gini ya Bib, gini. Jadi dia tidak menjatuhkan personalnya pun, tapi jawabannya tuh enakin di hati. Di kuping saya tuh mendengar juga kayak, iya ya bener. Jadi ada jawaban tentang Islam itu sebuah ketenangan gitu. Nah sampai akhirnya saya memutuskan untuk muslim. Habib Usman juga kaget karena kan kita cuma biasa ngobrol bareng, kumpul bareng, tiba-tiba saya ngomong serius sama beliau. Karena selama saya berteman sama beliau, dia salah satu orang yang tidak pernah bilang kapan lu masuk Islam, kapan lu masuk Islam, gitu. Dia tuh nggak pernah ngucapin itu. Jadi kalau orang tren sekarang kan kapan login, gitu. Kalau sekarang kan gitu kan. Dia sama sekali nggak pernah. Jadi dia berteman sama siapapun gitu. Jadi saya merasakan nyaman tentang hal itu. Jadi ya beliau menjawab pertanyaan saya tuh di saat dia tidak tahu saya ini lagi mempelajari Islam lebih jauh gitu. Sampai akhirnya saya bilang, Bib, saya sudah siap untuk masuk Islam. Jadi Habibnya kaget, istrinya juga kaget karena biasa ngobrol ngumpul, tiba-tiba keputusan saya itu ya sudah keputusan yang nggak mesti diragukan lagi, karena saya sudah nggak pernah saya ngucapin seperti bercanda kan, orang minta sendiri gitu ya. Yes, saya minta sendiri tanpa paksaan dari siapapun, dan saya memang ingin beliau yang mengislamkan saya. Karena saya mengenal Islam lebih jauh dari beliau. Ya Islam itu sederhana, Islam itu banyak yang saya dapat tentang Islam sehingga yakin gitu. Oke. Jadi beliau masuk Islam dapat hidayah melalui seorang Habib Usman. Jadi Habib ini juga banyak yang alim, yang baik,
Yang nggak ngaku-ngaku sebagai turunan Nabi banyak juga ya. Ya saya turunan Nabi, ada mengalir darah, nggak banyak yang begitu, yang nggak begitu. Jadi yang betul-betul berpegang kepada inna akramakum indallah atqakum, bahwa ketinggian derajat manusia dari takwanya, bukan nasabnya gitu ya. Ada habib-habib yang memang baik, tidak seperti yang viral sekarang ini kan ya, lagi viral nih, tahu nggak? Siapa? Siapa? Iya, lagi viral kan polemik Habib, bahwa mereka mengaku cucu Nabi. Oh iya. Nah, ternyata begitu dikonfirmasi melalui sejarah, DNA dan filologi, ya bukan turunan Nabi. Nah, it's okay. Fitnah mengenai habaib misalnya, itu kan medsos keluar gitu. Tapi Anda lihat antum menanggapinya dengan ringan gitu. Kalau tanggapan antum sendiri gimana? Kan sepertinya ada bahan-bahan untuk menggoreng isu itu atau mengolah isu itu gitu. Kalau antum memandangnya seperti apa? Jadi begini Mas Ari, kalau kita bicara soal nasab, ini kan bagian daripada ilmu yang memang di dalamnya tidak lepas dari ijtihad, ya kan? Dari catatan-catatan sejarah dan seterusnya, yang tentunya dalam ijtihad maupun dalam catatan sejarah ada perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ahlinya. Nah, soal habaib lah kita katakan. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Itu hak dia nggak percaya, nggak apa-apa. Iya. Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang nggak elok kepada para habaib. Habaib penipu, habaib pembohong, habaib ini penumpang gelap, habaib ini penjahat, habaib ini nasabnya palsu dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan propaganda. Kampanye ini yang bikin gaduh. Kalau ada orang nggak percaya habaib itu dan Nabi, kan hak dia. Sebentar, Anda nggak percaya, sudah selesai kan. Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Nah, kita hanya menunjukkan bahwa Habib ini keturunan Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Simpel kan? Dan dari dulu juga yang nggak percaya banyak kok, bukan sedikit. Banyak dari dulu yang nggak percaya, tapi nggak pernah ribut. Oh, sebenarnya udah bertahun-tahun. Dari dulu udah banyak kok. Katakan umpamanya sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Dari dulu banyak yang mempertanyakan itu. Saudara-saudara kita dari golongan Al-Irsyad umpamanya, ya kan, sebagian dari dulu juga banyak yang mempertanyakan itu. No problem. Dia mau percaya, dia nggak percaya, hak dia. Dan dari dulu kan yang benci habaib juga banyak. Dari dulu mereka nggak percaya habaib keturunan Nabi juga ada, tapi nggak ribut. Kenapa nggak ribut? Karena mereka-mereka yang nggak percaya ini nggak melakukan propaganda, nggak melakukan fitnah. Sudah selesai. Jadi, saya nggak percaya, ya selesai. Saya nggak mau panggil itu Nabi dengan panggilan Habib. Saya mau panggil nama aja. Itu hak dia. Saya mau panggil Ustadz aja. Silakan. Jadi artinya sebetulnya persoalannya sederhana. Nah, antara percaya atau enggak aja gitu. Ya, ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah kalau habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya, itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Yang terjadi saat ini itu. Nah, jadi kalau ada kelompok yang nggak percaya, silakan. Saya memang paksa. Contoh sekarang Mas Ari, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi. Mas Ari percaya, hak Mas Ari kan? Mas Ari nggak percaya, hak Mas Ari juga kan? Terus apakah kalau Mas Ari nggak percaya langsung boleh kita tuding, kita maki-maki? Atau sebaliknya kalau Mas Ari percaya, Mas Ari harus dicaki-maki, dituding-tuding? Enggak dong. Itu urusan percaya nggak percaya, jalan aja masing-masing. Nah, jadi itu. Jadi kemarin ini yang kita bantah bukan soal itunya, tapi fitnah-fitnahnya yang kita bantah. Fitnah umpamanya seperti bahwa Imam Ubaidillah itu tokoh palsu, tokoh fiktif, tokoh yang tidak ada juntrungannya dan seterusnya. Atau fitnah yang mengatakan habaib ini di Indonesia banyak yang jadi antek Belanda, habaib di Indonesia ini banyak yang khianat kepada bangsa ini. Kemudian mulai dihilangkanlah fakta-fakta daripada kontribusi para habaib dalam perjuangan dakwah di Indonesia dan seterusnya. Itu yang kita bantah.
Nah, jadi kalau masih berupa penolakan itu urusan mereka, kita nggak maksa orang percaya. Oh iya, jadi terus sesimpel itu sih guys, mau percaya mau enggak ya urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Iya, nggak usah masa-masa orang gitu kan. Jangan yang nggak percaya maksa orang yang percaya supaya nggak percaya. Iya. Berarti sama aja kayak kita dengan non muslim pun begitu, dia nggak percaya agama kita pun nggak ada masalah kan. Itu urusan dia nggak percaya Allah itu ada, dia nggak percaya Muhammad itu sebagai nabi, itu urusan dia. Yang penting dia jangan caci maki Allah. Jangan caci maki Nabi. Kalau dia sudah caci maki Allah dan Nabi, lain lagi persoalannya. Itu kan penistaan, penodaan.